Di sebuah tepian kali yang tenang, seekor semut kecil bernama Seno sedang mencari makan. Ia berjalan dari satu batu ke batu lainnya, mengumpulkan remah-remah makanan yang terjatuh. Namun, tak disangka-sangka, tiba-tiba langit menjadi mendung, dan hujan turun dengan deras. Air kali yang semula tenang perlahan menjadi derah. Arusnya semakin kuat, mengalir cepat di antara bebatuan tempat Seno berpijak. Seno ketakutan, ia mencoba berlari ke tepi. Namun licinnya bebatuan membuatnya tergelincir dan jatuh ke celah yang sempit. Air semakin naik, dan Seno semakin panik. Dia terperangkap di antara batu-batu yang licin dan tak bisa keluar. Di tengah keputusasaannya, Seno mulai memanggil-manggil, berharap ada yang mendengarnya. Tolong! Tolong aku! Teriaknya, meski ia tahu bahwa suaranya kecil, mungkin tidak akan ada yang mendengarnya. Sementara itu, di atas sana, seekor kupu-kupu berwarna-warni yang cantik sedang berteduh di balik daun besar. Kupu-kupu itu bernama Karina. Ketika hujan mulai reda, Karina keluar dan terbang rendah di sekitar kali, mencari bunga-bunga yang segar setelah tersiram air hujan. Ketika terbang di atas kali, Karina mendengar suara kecil yang lemah. Suara tangisan yang terdengar putus asa. Karina mencari asal suara itu, dan akhirnya melihat Seno yang terjebak di antara batu-batu kali. Kupu-kupu itu segera menghampiri dan berkata dengan lembut, "Hei, apa yang terjadi? Kenapa kau terjebak di sini?" Dengan suara bergetar, Seno menjawab, "Aku tak sengaja terperosok di sini. Aku sudah mencoba memanjat keluar, tetapi bebatuan ini licin, dan arusnya terlalu kuat untukku." Melihat betapa lemah dan ketakutannya semut kecil itu, Karina merasa tersentuh. Meskipun Karina tahu ia hanya kupu-kupu yang rapuh, ia tidak ingin meninggalkan Seno begitu saja. Dengan penuh ketulusan, Karina berkata, "Tenang, aku akan membantumu keluar dari sini. Naiklah ke punggungku. Aku akan membawamu terbang ke tempat yang aman." Seno terdiam sejenak. Ia memandang Karina dengan ragu. Bagaimana mungkin seekor kupu-kupu bisa membantunya keluar? Tubuh Karina terlihat begitu ringan dan rapuh, sementara arus kali masih kuat. Namun, Karina tersenyum dan mengangguk dengan penuh keyakinan, seolah memberi semangat kepada Seno untuk mempercayainya. Akhirnya, dengan hati-hati, Seno naik ke punggung Karina, menggenggam sayapnya yang halus dengan penuh kehati-hatian. Karina mulai mengepakkan sayapnya perlahan-lahan, mengangkat tubuh mereka sedikit demi sedikit dari bebatuan kali yang licin. Dengan usaha keras dan tekad yang kuat, Karina berhasil membawa Seno terbang ke tepian kali yang aman. Sesampainya di sana, Seno turun dari punggung Karina, menatap kupu-kupu itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tak bisa menahan rasa harunya. "Terima kasih banyak, Karina, kau telah menyelamatkan nyawaku. Aku tak tahu bagaimana caraku membalas kebaikanmu," ujar Seno dengan suara penuh rasa syukur. Karina tersenyum lembut dan menjawab, "Tak perlu berterima kasih, Seno. Membantu sesama adalah kewajiban kita. Jika suatu hari kau melihat makhluk lain yang membutuhkan bantuan, ingatlah hari ini. Sekecil apapun pertolongan itu, bisa berarti besar bagi mereka." Seno mengangguk, menyadari betapa dalamnya pesan yang disampaikan oleh Karina. Hari itu, Seno pulang dengan hati yang penuh rasa syukur dan tekad untuk menjadi semut yang lebih baik. Ia berjanji, jika suatu hari nanti ada makhluk lain yang butuh pertolongan, ia akan selalu siap membantu. Tak peduli seberapa kecil atau besar ia mampu. Pesan moral dalam hidup, kebaikan tidak selalu datang dari mereka yang kuat atau besar. Bahkan makhluk yang kecil dan rapuh bisa menjadi penolong di saat yang sulit. Kebaikan hati tak memandang ukuran atau kekuatan. Yang terpenting adalah ketulusan. Saling membantu membuat dunia menjadi tempat yang lebih indah bagi semua.